sangat kami cintai, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Haddad dengan kitab hikamnya, yang kita saat ini sudah sampai kepada hikmah yang ke-65. Bunyinya adalah qala radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Haddad, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Imam Haddad dan memberikan kemanfaatan kepada kita dengan ilmunya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Imam Haddad berkata, man aslaha niyatahu balagha umniyatahu. Barang siapa yang membenahi niatnya akan sampai kepada citanya dan harapannya. Cita dan harapan. Orang bercita-cita tentu didahului oleh niat. Disertai niat dong kalau cita-citanya serius. Berarti niat ini ibaratnya gini. Maksud, tujuan di sana, ujungnya sana. Mungkin kalau urusan dunia untuk kita menyederhanakan begini. Kita ingin pergi ke sebuah kota. Tentunya di dalam kita berjalan ini ada waktu dan tentu ada rintangan. Di tengah perjalanan ini kadang ada gangguan, bisikan dan seterusnya. Sehingga tidak akan sampai kepada cita dan tujuan tersebut. Semula niatnya besar, niatnya hebat. Tapi bersama berjalannya waktu atau karena rintangan-rintangan, bisa terkikis menjadi lemah, lalu hilang itu niat. Nah, begitu juga niat urusan kebaikan yang selama ini dibahas oleh para ulama tentang innamal a'malu binniyat, niat kebaikan. Biarpun niatnya kata menuntut ilmu karena Allah, pengen beribadah, mendapatkan ridho Allah dan seterusnya, niatnya sudah benar, menuntut ilmu. Tapi bersama berjalan waktu adanya rintangan bisa runtuh, itu niat bisa hilang. Sehingga perlu kita aslah, membenahi. Kalau dalam bahasa lain, yujad Imam Haddad dan kitab lain, desa mu'anam ya, tajdidun niyati, memperbaharui niat. Dan kita harus selalu memperbaharui niat kita. Sebab kadang bersama bergantinya waktu, berjalan waktu itu, niat itu berubah, perlahan halus sekali. Dan memperbaharui itu mengingatkan kembali maksud daripada aku melakukan ini. Tadi kalau kita contohkan, kita pergi ke sebuah kota, anggap saja dari Cirebon menuju ke Majalengka. Tahu di Majalengka ada apa? Yang menjadikan kita harus melangkah ke sana. Ada sesuatu yang agung, yang agung, yang agung. Untuk emas, permata, dan sebagainya. Baik, di tengah perjalanan kita mobil bocor. Jangan putus asa, kita tambal. Bensin habis, kita cari angkot yang lain. Terus berusaha. Kenapa? Kalau sudah mulai malas, aduh malas berangkat, ingatkan, ada rezeki yang besar di sana, ada harta di sana. Ingatkan lagi. Ingatkan lagi, ingatkan lagi. Mau malas lagi, ingatkan lagi. Nah, ini memperbaharui itu kurang lebih seperti itu. Cuman ini kan urusan dunia. Urusan dunia kadang-kadang begitu mudah untuk kita pahami. Urusan dunia. Kalau Anda tidak cari mobil lagi, Anda tidak dapatkan hadiah di sana. Urusan dunia. Begitu juga urusan akhirat. Kadang orang niatnya benar waktu menuntut ilmu benar karena Allah, dapat ridha Allah. Tapi di tengah perjalanan ada contoh-contoh yang jelek. Orang nuntut ilmu pengen cari kekayaan dengan ilmunya. Nuntut ilmu ternyata hanya pengen cari kemasyhuran. Berubah niatnya di tengah jalan. Dulu ngurusi majelis taklim karena Allah, tapi bersama berjalan waktu semakin gede majelis taklim, rupanya dia senang disanjung, pengen jadi pemimpinnya, ketua majelis taklim. Jadi bukan Allah lagi yang dicari. Apa? Kesombongan. Ada, berubah niat. Menghadiri majelis taklim semacam ini semula karena Allah, karena Allah, karena Allah. Cuman sekarang berubah. Bukan karena Allah lagi. Ya, ada mungkin seorang perempuan menghadiri sebuah majelis karena ada laki-laki di situ yang dia menginginkannya, barangkali menikahinya. Betul, setelah nikah nggak akan hadir. Contoh, niatnya sudah berubah. Padahal semula waktu mendatangi majelis ilmu, niatnya karena Allah. Makanya, ini yang dimaksud Imam Haddad, man aslah. Barang siapa selalu membenahi, berusaha membenahi, memperbaharui niat, balagha, dia akan sampai kepada cita-citanya. Nah, cita-cita agung kita adalah ridho Allah. Ridho Allah. Makanya menuntut ilmu, para santri, ingat keagungan, ridho Allah. Kita cari terus, jangan berhenti. Misalnya pengen jadi dokter, atau pengen jadi apapun lah, tujuannya.
Cuman kita harus benahi makna tujuan hakiki itu apa sih, gitu loh. Mungkin ada orang bercita-cita saya ingin jadi dokter, misalnya. Ternyata sudah berusaha dan sebagainya, ternyata nggak bisa jadi dokter. Bukankah kalau kita serius akan tetap jadi dokter? Kalau sesuai rumus Imam Haddad ini, kalau saya niat betul jadi dokter. Ternyata kiranya bisa mendapatkan kekayaan. Kurang lebih seperti itu. Cuman kita akan belokkan urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ini kan gambaran saja urusan jadi dokter. Kalau orang nggak bisa jadi dokter, bukan berarti nggak bisa kaya dong. Kan bisa jadi pengusaha yang lainnya. Nah, jadi untuk mendapatkan kekayaannya tadi, kekayaan itu anggap saja sebagai cita-cita. Jadi kalau nggak bisa jadi dokter, ada yang lainnya. Itu namanya memperbaharui niat. Niatnya tetap ingin jadi orang sukses, kaya, tidak jadi dokter, menjadi yang lainnya. Baik, ini contoh urusan dunia biar cepat paham. Urusan akhirat juga sama sebetulnya. Kalau jadi dokter tadi bisa saja misalnya apa? Aku ingin jadi dokter, tujuanku ingin banyak menolong orang. Tak taunya, ternyata dia nggak bisa jadi dokter karena mungkin nilainya nggak cukup. Terus, maka dia bisa jadi dokter. Terus, bisa kok nolong orang dengan cara. Selain itu bisa kan tujuannya nolong orang. Bisa saja saya buat rumah sakit kok dengan kekayaan saya. Nah itu loh, maksudnya memperbarui niat itu cita-cita tinggimu itu tetap kita sadari, cita-cita tinggi kita sadari dan kita titi ke sana. Orang cita-cita ingin jadi orang kaya, ingin berbagi. Di saat tidak kaya, lalu nggak bisa masuk surga. Bisa dong. Jadi apa? Mungkin karena saya fakir, maka bagaimana dengan fakiran saya? Akan berjuang dengan tenaga saya dan seterusnya. Dengan pikiran saya. Intinya ayo. Cita-cita mulia kita, cita-cita agung kita adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Maka dari itu lihat. Yang meniti cita-cita. Tujuannya adalah sama. Makanya nanti pada akhirnya di antara kita ini sama tujuannya. Untuk mendapatkan ridho Allah melalui profesi yang kita tekuni. Harus gitu. Jadi yang kita mantapkan, islah itu kita benahi itu cita-cita agung ini. Pokoknya Anda pengen masuk surga deh. Jadi ahli surga. Oke. Maka untuk menjadi ahli surga ini, dan kita kan punya profesi berbeda-beda. Maka, jadi pejabat, bupati ahli surga, orang kaya ahli surga, tukang bakso ahli surga. Ini memperbaharui niat. Jadi sadarkan dirimu akan tujuan agungmu, tujuan muliamu, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, mengasah niat itu penting. Jadi kalau orang benar dengan niatnya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Kalau benar akan niatnya, dia akan sampai kepada cita-citanya. Karena benar niat, membenahi niat itu, pokoknya niatku, aku harus sampai. Dengan bermacam-macam cara. Bermacam-macam cara. Nggak boleh, tidak. Harus sampai. Yaitu tadi. Kalau tidak kaya, maka aku dengan tenagaku. Tidak tenagaku, dengan pikiran. Tidak pikiran, dengan panjatan doa. Itu. Kalau itu urusan amal baik. Kalau urusan kekayaan tadi kita sebutkan, tidak jadi dokter kan bisa jadi pengusaha. Untuk menolong orang, biarpun tidak kaya kan bisa saya menolong orang. Tujuan saya kan nolong orang, tidak harus kaya pun. Orang fakir bisa nolong orang. Nah ini, cita-cita itu seperti itu. Makanya menuju cita-cita perlu dengan niat. Niat itu sadar akan cita-cita. Niat itu artinya kalau kita maknai lain, apa dimaksud niat? Niat itu adalah menyadari apa yang kita tuju. Sehingga disebut niat. Tujuanku ke sana, maka aku berniat untuk ke sana. Dan kalau niatnya benar, dia akan berusaha. Pokoknya aku harus nyampe. Dengan apapun cara, aku harus nyampe ke sana. Dan tujuan kita adalah akhirat. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk meniti jalan surga. Cita-cita kita menjadi ahli surga Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua nanti yang diberi oleh Allah profesi yang bermacam-macam. Itu sarana. Tapi cita-cita tetap satu, yaitu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ditanyakan mungkin satu atau dua, selesai.